Kok gua udah buka market nih, sekarang gua harus beli atau harus jual? Itu pertanyaan yang sering banget dilontarkan kepada saya ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya untuk bisa menentukan kita harus melakukan open posisi beli ataupun open posisi jual, yang harus kita perhatikan adalah kita tentukan dulu tren marketnya itu lagi kemana. Kalau tren harganya lagi naik, jelas kita harus ngapain? Kita harus beli ya, supaya kita bisa jual lagi di harga mahal. Kebalikannya, kalau trennya lagi turun, artinya kita lebih baik pasang posisi jual supaya kita bisa beli lagi di harga murah. Nah, tapi ketika kita melihat market secara real, kita lihat grafik ya, biasanya akan ada kendala lagi. Apa itu kendalanya? Kita tiba-tiba bingung. Ini trennya itu lagi naik atau turun ya kok? Padahal kan di mindset kita gampang yang lihat tren lagi naik, ya kita lihat aja harganya lagi naik atau turun. Nah, tapi kenyataannya ketika kita melihat market, tiba-tiba kita pusing gitu. Wah, ini lagi naik atau turun ya? Kok kayaknya dia naik turun banget gitu. Volatile banget, saya pusing. Nah, jadi gue punya solusinya nih teman-teman. Jadi kita harus bisa menentukan tren market itu dengan sebuah formula. Ya, supaya lebih jelas. Jadi kita nggak pakai feeling gitu. Karena kalau pakai feeling biasanya salah. Nah, jadi di video kali ini gue akan share gimana caranya kita menentukan tren dengan sebuah formula yang pastinya bisa diukur, dan juga biar teman-teman nggak pakai feeling-feelingan lagi, supaya teman-teman bisa menentukan tren dengan benar dan tepat. Jadi teman-teman tahu ya harus beli atau jual. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe untuk memberikan dukungan kepada channel ini supaya gue bisa upload konten terus setiap hari. Oke, jadi kita langsung aja menuju ke materinya teman-teman. Oke teman-teman, nah sekarang kita langsung lihat ke grafiknya. Nah teman-teman lihat di sini grafiknya beraturan atau berantakan nih? Berantakan ya. Nah biasanya grafik yang berantakan seperti ini ya, ini membuat kita pusing nih teman-teman. Ini naik atau turun nih ketika dia voltanya setinggi ini. Nah udah naik terus tiba-tiba dia turun lagi, terus udah gitu sideways, terus udah gitu naik lagi, ya kan? Nah ini biasanya yang membuat kita pusing dalam menentukan trennya seperti apa. Nah, untuk bisa menentukan trennya seperti apa dengan cara yang benar dan tepat, kita harus bisa menyederhanakan grafiknya itu jadi seperti ini ya. Nah, ini yang biasanya kan banyak banget ngajarin ke kita teorinya kurang lebih kayak gini. Kenapa diajarkannya seperti ini? Untuk menyederhanakan supaya kita ngerti ya teman-teman. Supaya kita tahu mana yang bentuknya naik, mana yang bentuknya turun. Nah, pertama kita harus dulu pelajari konsepnya yang ini. Untuk menentukan tren yang paling penting itu adalah kita bisa menentukan di manakah titik low-nya, ya, dan di manakah titik high-nya ya. Kita harus bisa menentukan di manakah titik rendahnya, di manakah titik tingginya ya teman-teman. Itu harus selalu bisa, kan jadi batas support dan resistance. Nah setelah itu teman-teman, kalau misalnya dia turun lagi seperti ini, nah kita bisa namain titik yang di sini itu sebagai higher low ya teman-teman. Jadi di sini ada low-nya, di sini ada higher low. Higher low itu apa sih? Higher low itu adalah low yang lebih tinggi dibandingkan low yang sebelumnya ya teman-teman. Terus harganya kan akan naik lagi di sini ya. Di sini akhirnya terbentuk yang namanya higher high ya, atau titik high yang lebih tinggi dibandingkan high yang sebelumnya ya. Kita harus bisa nentuin low-nya di mana sama high-nya di mana. Kita harus bisa nentuin harga mahal dan harga murahnya di mana ya teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya di sini terbentuk lagi low yang lebih tinggi dibandingkan low yang sebelumnya, kita namain higher low. Kalau terbentuk high yang lebih tinggi dibanding high yang sebelumnya, ini kita namain higher high ya. Ketika teman-teman lihat di sini, ini kurang lebih kan terbentuk sebuah pola ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini terbentuk pola apa? Pertama kan dari higher low dulu, udah gitu higher high, udah gitu higher low lagi, udah gitu higher high ya. Nah, kalau terbentuk pola seperti ini nih teman-teman, ini namanya adalah tren naik ya. Kalau seperti ini pokoknya kita namain sebagai tren naik atau tren bullish ya teman-teman. Oke, ini untuk kalau trennya sedang naik. Kalau trennya sedang turun gimana nih kok? Kalau trennya sedang turun gampang tinggal dibalik aja ya. Jadi pertama kita bikin dulu bentuknya seperti apa. Nah gini kan ya, naik turun naik turun. Oke, titik high-nya harga mahal, titik low ini harga murah. Terus dia kembali ke atas nih, koreksi, ini akan menjadi bentuk ini high lagi kan, harga mahal lagi tapi lebih rendah. Jadi kita namain sebagai lower high gitu, atau titik mahal yang lebih rendah dibandingkan titik mahal yang sebelumnya. Lalu di sini kita namain lower low. Lalu kita di sini namain lower low lagi, di sini kita namain lower high lagi, di sini kita namain lower low lagi, di sini kita namain lower high lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini terbentuk sebuah kombinasi apa nih? Kita coba tulis ya.
Kan pertama terbentuknya lower high, udah gitu lower low, udah gitu lower high, udah gitu lower low. Nah, kalau misalnya terbentuk kombinasi ini sampai terjadi 4 butir seperti ini ya, lower high, lower high, dan lower low, maka trennya bisa dikatakan sebagai tren turun ya. Kalau trennya turun, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan sell ya teman-teman, atau open posisi sell ya. Sedangkan kalau misalnya tadi harganya lagi naik, yang disarankan adalah posisi buy atau beli. Jadi kita lebih baik beli aja gitu. Mending ikut tren dibandingkan kita lawan tren. Karena resikonya akan menjadi lebih kecil dan kita bisa dapat profit jauh lebih banyak nih teman-teman. Oke, sekarang kita langsung coba ke market real ya. Nah, kita udah mulai pusing atau belum nih ketika ngelihat ini nih teman-teman. Biasanya kita pakai candle chart mungkin agak pusing, kita bisa ganti ke line chart ya teman-teman. Pertama tentuin dulu titik high-nya di mana nih. Ini titik high-nya ya teman-teman. Ya kan? Lalu titik low-nya di mana nih? Titik low-nya ya kalau saya bilang sih di sini, harga murahnya, ya kan? Kita lihat aja harga tertinggi di mana, harga terendah setelahnya di mana. Nah, setelah itu kita bisa tentuin garis yang berikutnya, ya kan? Di sini turun. Nah, ini kan kurang lebih banyak banget ya volatile-nya nih. Kan gak garis lurus seperti ini. Kita harus bisa menyederhanakannya, teman-teman. Nah, berarti pilihan keduanya bisa antara di sini ataupun di sini ya. Kalau saya sih mungkin ambilnya di daerah sini aja nih. Nah, terus turunnya kemana? Ke sini atau ke sini? Kalau saya sih lihatnya ke sini aja nih teman-teman, untuk menyederhanakannya. Karena kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini kurang lebih karena terlalu volatile itu saja nih teman-teman. Lalu sini adalah titik berikutnya, lalu turunnya sampai ke sini, lalu naik lagi ke sini, ya, lalu turun lagi ke sini, naik lagi ke sini, turun lagi ke sini. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, baru setelah itu kita bisa kembalikan lagi ke candle biasanya. Nah, ini setelah dibikin seperti ini jadi lebih jelas ya. Kalau tadi candle masih pusing. Lalu kita coba bikin ini adalah lower high. Ini adalah lower low. Ini adalah lower high lagi. Ini adalah lower low. Ini adalah lower high. Ini adalah lower low. Ini adalah lower high, ini adalah lower low ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat pola seperti ini, artinya kan sudah jelas ya kalau dia trennya sedang turun. Kalau misalnya teman-teman lihat trennya turun seperti ini, maka teman-teman harus melakukan sell. Terus saya ngelakuin sellnya gimana nih? Kalau kayak gini, nah biasanya setelah terbentuk high, low, lower high, dan lower low, kita udah bisa membuat garis seperti ini ya teman-teman. Nah, kita udah bisa bikin garisnya, terus ini juga kita bisa bikin trend line bagian bawahnya ya. Dengan cara menghubungkan ini ya, menghubungkan titik-titik puncaknya yang tadi nih teman-teman. Nah, kita hubungin aja nih. Nah, kurang lebih. Kok gak gitu pas ya kok? Memang kalau misalnya di kenyataannya gak bisa terlalu pas. Jadi kita harus kurang lebih mengira-ngira lah di manakah garis trend line-nya ya. Nah, teman-teman itu bisa melakukan open posisi sell di mana di sini nih teman-teman. Ketika dia sudah kena trend line-nya ya. Apalagi ketika sudah confirm di sini nih teman-teman. Nah, ini kan sudah confirm nih. High, low, lower high, lower low. Oke, udah kebentuk ya lower high dan lower low-nya. Nah, teman-teman bisa melakukan open posisi di trend line sini. Satu, teman-teman bisa melakukan sell di sini. Take profit di mana? Take profitnya ketika sudah break ini ya. Sudah break lower low-nya. Take profit di sini. Nah, ini teman-teman bisa take profit ya. Terus, teman-teman open posisi di mana lagi? Ini kan ke atas lagi nih. Teman-teman sebenarnya bisa open lagi di sini nih. Nah, ini kesempatan ya teman-teman kalau misalnya mau open di sini. Pak, dipasang di trend line-nya. Oke, saya lagi nih. Take profitnya di mana? Di sini ketika break supportnya lagi. Oke, minimal di supportnya aja. Oke, terus teman-teman sell di mana lagi ya? Teman-teman tungguin kan? Tungguin lagi sampai kena trend line. Ini udah deket-deket trend line nih, teman-teman. Teman-teman bisa sell lagi di sini. Take profitnya di mana? Take profitnya bisa ketika kena trend line bawah, atau teman-teman bisa take profit di sini aja, deket-deket area supportnya ya. Nah, teman-teman bisa take profit lagi amannya. Nah, di sini teman-teman bisa open sell lagi nih, walaupun dia nggak sampai atas, tapi teman-teman bisa buat support yang berikut ini jadi patokan buat open sell. Tuh, jadi ini banyak banget peluang profit yang bisa teman-teman dapetin di sini nih teman-teman. Dibandingkan kalau kita nge-buy, misalnya kita malah nge-buy di sini, terus tiba-tiba dia tuh harganya terus turun nih teman-teman. Nah, teman-teman di situ bisa mengalami resiko kerugian yang lumayan. Makanya kalau misalnya lagi turun seperti ini, teman-teman lebih baik disarankan sell saja. Nah, ini kalau misalnya trennya lagi turun ya, kalau misalnya trennya lagi naik gimana? Nah, sama ya teman-teman. Ini pertama kita ganti dulu jadi line chart untuk mempermudahnya ya teman-teman. Nah, kalau di sini kan teman-teman jadi kelihatannya ini titik apa?
Ini titik low-nya ya. Terus di sini titik high-nya, ya kan? Terus dia membentuk apa nih di sini? Membentuk lower, higher low ya. Higher low, oke. Terus di manakah lagi nih? Pokoknya high yang berikutnya harus lebih tinggi dibandingkan high yang ini nih. Di manakah itu? Kalau saya sih di sini bisa. Ya, tapi kalau misalnya kurang kelihatan, teman-teman bisa pasang mungkin di sini juga bisa. Tapi kalau saya sih di sini boleh, di sini boleh. Kalau saya sih di sini aja ya. Ini higher high. Terus di sini adalah higher low karena dia titik murah yang berikutnya. Di sini ada higher high lagi, di sini bisa di sini. Terus di sini ada higher low lagi, di sini ada higher high, di sini ada higher low, di sini ada higher high, di sini ada higher low. Ini bisa ambil yang atas saja. Ini ada higher high. Nah, di sini masih higher low ya, teman-teman. Wah, ini kalau misalnya dilanjutin ke atas masih panjang nih, teman-teman. Nah, terus kita kembalikan lagi ke candle. Setelah itu kita tinggal buat garisnya yang tadi biar lebih jelas. Nah, kita pakai pad 1, higher high, higher low. Kita loncat ke sini nggak apa-apa ya. Higher low lagi, higher high, higher low, higher high, higher low. Ya, dan seterusnya ya, teman-teman. Jadi masih panjang lagi. Kalau misalnya teman-teman nggak suka, wah ini loncatnya terlalu panjang nih kok. Kalau kayak gini ya bisa juga dibikin gini ya, higher high, higher low, ini higher high lagi, ini higher low, ini higher high, ini higher low. Ya, memang kalau di market kenyataannya nggak akan terlalu bagus seperti kelihatan seperti anak tangga tadi ya. Jadi teman-teman bisa tambahin lagi di sini, ini juga boleh. Oke. Tapi yang paling bagus sih yang paling kelihatan jelas aja higher high dan higher low-nya. Nanti teman-teman bisa hubungkan dengan sebuah trend line. Ya, biasanya kan di sini. Nah, ini biasanya ketika udah ketemu higher low yang ini, biasanya kita udah bisa bikin trend line-nya ya. Kalau pakai higher low yang ini nanti terlalu miring seperti ini. Jadi kalau saya sih biasanya tunggu yang lebih kelihatan. Nah, kalau yang ini juga bisa. Ini nunggu yang ini nih. Nah, ini kan titik high-nya masih terlalu tinggi ya. Terus udah gitu dia di sini agak landai ya. Biasanya saya akan pakai yang kedua, teman-teman. Jadi hubungkan antara titik ini dan juga titik ini. Nah, sekarang ketika sudah terbentuk nih ya, ceritanya grafiknya baru sampai sini. Apa yang harus kita lakukan? Karena kita udah tahu trennya lagi naik, ya udah kita ngakuin buy aja. Kapan harus buy dan kapan harus sell? Kalau buy ya di sini aja ya, teman-teman, ketika sudah menyentuh deket-deket ke trend line-nya nih, teman-teman. Pokoknya ketika dia sudah mulai ada swing low dan di sini sudah deket-deket dengan higher high yang sebelumnya, atau ini bisa dijadikan sebagai supportnya ya, teman-teman bisa melakukan buy di sini ya, teman-teman. Oke, take profit di mana? Take profit ketika sudah mengenai trend line yang di atas. Oke. Tapi biasanya kan agak susah ya kalau ngelihat trend line di atas, ya udah di higher high yang sebelumnya. Udah take profit aja di sini. Terus turun lagi nih, teman-teman. Turun lagi. Kalau saya sih biasanya yang kelihatan banget pasti di sini nih, teman-teman. Nah, ini kan deket sama resistance sebelumnya ya. Udah gitu kena trend line lagi di sini. Nah, udah saya akan open posisi di sini. Gitu. Kemungkinan sih akan open posisi juga di sini. Cuma kan di sini masih belum open ya. Anggap aja dia makin kesini makin confirm. Oke, take profitnya di mana? Take profitnya di high yang sebelumnya di sini. Nah, minimal di sinilah saya akan take profitnya. Gitu. Atau kalau mau tunggu lebih tinggi lagi boleh banget di situ. Nanti untuk mengukur ketinggiannya sebenarnya bisa pakai Fibonacci juga, tapi nanti itu akan diajarkan di video lain ya. Di sini kita bisa take profit juga. Oke. Kapan lagi kita belinya? Belinya di area resistance yang sebelumnya yang udah di break ya. Nah, jadi teman-teman bisa open di sini lagi nih, teman-teman. Untuk trend line-nya sendiri teman-teman bisa atur ya sekelihatannya. Pokoknya kalau misalnya trend line-nya itu bisa menghubungkan antara dua swing low, maka teman-teman bisa melakukan open posisi buy di sana. Gitu ya kurang lebih. Jadi pokoknya langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah bisa menyederhanakan grafik yang ruwet ini menjadi sebuah garis tangga kotak-kotak seperti ini ya. Oke. Nanti setelah itu teman-teman bisa lebih gampang untuk melihat trennya lagi naik atau lagi turun. Lalu teman-teman juga bisa lebih gampang melakukan open posisinya. Mau buy-nya di mana dan take profitnya di mana. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa gue bagikan tentang tren. Jadi semoga ini bermanfaat dan teman-teman udah nggak bingung lagi nentuin tren gimana. Oke, kalau teman-teman punya pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar supaya kita bisa diskusiin bareng-bareng. Dan kalau teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kamu. Oke, saya Heditan dan saya pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.